Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan di seri pembuatan aplikasi Sahabat Quran ya. Jadi di video sebelumnya kita sudah membahas tentang proses bisnisnya, kemudian daftar fiturnya ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan lanjutkan untuk mendesain skema database yang sesuai dengan daftar fitur kemarin ya. Nah, ini dalam mendesain skema database ini ada banyak pendekatan ya. Harusnya sih biasanya kita mendesain dummy screen-nya dulu, kemudian dummy screen-nya ini kita presentasikan ke klien atau ke pengguna untuk memastikan bahwa flow aplikasinya dan input-inputan field-nya itu sudah sesuai gitu ya. Nah, tapi di sini kita akan langsung bikin aja sesuai dengan yang saya pahami dari proses bisnisnya, karena biasanya usernya ini kalau misalnya kita tanya maunya seperti apa, pasti dia tidak paham ya, tidak bisa mengekspresikan dalam bentuk desain aplikasi gitu. Jadi biasanya untuk klien yang seperti ini kita langsung buatkan dulu, kemudian nanti dengan mengandalkan pengalaman kita di proyek-proyek terdahulu, sehingga nantinya harusnya yang kita presentasikan sih biasanya ya mungkin 60-70% sudah akurat, dan mungkin hanya ada penyesuaian sedikit-sedikit saja gitu ya. Nah, jadi makanya pada proyek ini kita akan langsung desain skema database, dan kemudian nanti screen-nya nanti yang akan menyesuaikan ke skema database gitu. Nah, jadi seperti itu yang akan kita lakukan pendekatannya pada proyek ini. Oke, selamat mengikuti videonya. Ya, jadi kita balik ke sini ya. Di project ini kita menggunakan Flyway database untuk membuat skema database ya. Nah, di sini saya sudah bikin kemarin template aja, ini sekedar biar aplikasinya jalan ya. Nah, jadi di sini biasanya di awal ini saya mendesain ininya dulu ya, mendesain relasinya dulu ya. Oke. Ini proses bisnisnya. Ini kita simpan dulu aja. Oke. Nah, jadi dari proses bisnis tadi kita akan mendesain skema database ya, skema database. Jadi di sini kita mulai dengan misalnya tabel ini ya, tabel peserta ya. Jadi kita punya peserta. Nah, peserta ini nanti dia akan ikut ke dalam kelas ya. Nah, kelas ini dia nanti akan terdiri dari levelnya atau kurikulumnya. Nah, kemudian di kurikulum kemudian juga ada pengajarnya. Nah, gini ya. Kemudian jadi satu kelas itu dia memiliki banyak peserta. Kemudian satu pengajar mengajar banyak kelas ya. Kemudian satu kelas ini dia punya satu kurikulum, tapi satu kurikulum bisa digunakan di banyak kelas gitu ya. Nah, kemudian dari satu kelas ini nanti akan terjadi banyak sesi-sesi belajar ya. Nah, seperti ini. Jadi satu kelas nanti banyak sesi. Nah, kemudian satu sesi ini nanti ada presensi pesertanya ya. Presensi peserta ya. Nah, gini presensi pesertanya. Jadi satu sesi banyak presensi peserta, satu peserta dia akan hadir dalam banyak sesi ya. Nah, kemudian juga ada presensi pengajar ya. Oke. Jadi satu sesi itu banyak presensi ya, satu sesi banyak presensi pengajar, kemudian satu pengajar dia hadir dalam banyak sesi pelajaran ya. Nah, kemudian nanti satu peserta ini dia akan punya banyak tagihan, kita bedakan warnanya di sini. Dia akan punya banyak tagihan karena tiap bulan dia ada tagihan. Kemudian jadi gini ya, satu
one to many. Kemudian di dalam tagihan ini dia ada banyak pembayaran ya. Atau kita constraint aja. Jadi pembayaran ini nggak boleh nyicil ya. Jadi kalau misalnya nyicil itu ya kalau mau diakomodasi nanti proses bisnisnya beda lagi gitu ya. Karena satu tagihan nanti bisa dibayar berkali-kali. Nah sekarang untuk menyederhanakan kita bilang aja nanti bayarnya nggak boleh nyicil gitu ya. Lagian bayar iuran kalau iuran bulanan kalau nyicil ya ribet lagi nanti. Nah jadi tagihan ini satu tagihan satu pembayaran gitu ya. Nah kemudian nanti untuk mengcover masalah infak ya, infak ini infak maksudnya yang lain-lain selain ini kita bikinkan ini lagi ya. Jadi pembayaran itu belum tentu ada tagihannya, tapi dia ada mungkin kita buatkan saja program lah gitu ya, program. Nah, ini nanti masih ini ya, saya masih ragu-ragu ini bagaimana mendesainnya. Jadi misalnya ada program pembangunan gitu ya. Nah, program pembangunan ini nanti akan ada banyak pembayaran kan, ada orang banyak yang infak gitu ya. Jadi apakah kita mau gabungkan atau pisahkan? Kalau saya sih sekarang cenderung memisahkan gitu ya. Jadi di sini ada infaknya atau sedekahnya gitu ya. Kita sebut saja sedekah lah gitu ya. Nah, kemudian sedekah ini nanti relate ke peserta ya. Sama tadi. Nah, gini, satu peserta bisa sedekah berkali-kali. Nah, sedekah ini harus ada programnya. Jadi biar tercatat program ini nanti menerima sedekah dari siapa saja dan jumlahnya berapa. Satu program banyak menerima sedekah. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian tadi kurikulum sudah, presensi sudah. Tadi yang belum mutabaah ya. Jadi di sini ada jurnalnya. Dia ada jurnal mutabaahnya. Mutabaah. Nah, kemudian satu peserta ini dia banyak catatan ya. Jadi kan dia banyak mencatat gitu ya. Hari ini, hari besok, hari dan seterusnya gitu. Nah, kemudian tadi ada ujian. Jadi di sini ada sesi ujian. Sesi, kemudian ada ujian. Oke. Nah, ujian ini juga ada sesi ujiannya ya. Sorry, ini kita balik deh biar gambarnya enak ya. Jadi ada ujian. Kemudian ujian ini nanti ujian ini ininya ya semacam placeholdernya. Nah kemudian di sini nanti ujian ini akan terdiri dari banyak sesi ujian. Nah yang mana nanti ada pengujinya ya tentunya ambilnya dari pengajar ya sini. Kemudian dia ada soalnya, soal ujiannya. Nah, ini sini satu ujian banyak soal, satu ujian nanti akan diselenggarakan dari banyak sesi ya, misalnya ada sesi pagi, sesi siang gitu kan. Kemudian si peserta ini nantinya dia akan mengikuti sesi ujian. Nah, gini ya. Jadi satu peserta dia satu sesi dia banyak pesertanya. Ini juga satu sesi ini ya. Ini many to many ya. Oke. Nah, kemudian dari sini ada nilai ya. Dari sini ada nilai. Kita bikin nilai. Oke, nilai ini ya tentunya masing-masing peserta ada nilainya ya. Ini kita hapus dulu deh. Garisnya kurang rapih ya. Oke. Nilai satu peserta nilainya ada banyak. Ini ke sini ya. Nah, seperti ini. Jadi ini nilainya ya. Nah, kira-kira untuk awalan ini cukup ya. Ini cukup sampai di sini. Nah, kita langsung lanjut ke ininya, pembuatan skema database ya. Jadi di sini kita udah bikin peserta.
Ini kalau fieldnya nanti aja ya. Saya biasanya di sini yang penting relasinya dulu. Oke, primary key semuanya menggunakan UID. Kenapa-kenapanya bisa dibaca di sini di blog saya. Di sini ada desain skema database. Nah, di sini nanti ada penjelasan tentang apa itu primary key, kemudian apa itu natural key, surrogate key dan sebagainya. Jadi tidak akan kita ulangi lagi di sini, detailnya nanti bisa dilihat atau dibaca sendiri di sini ya, di blog. Nah, kemudian tadi peserta, pengajar, kemudian kurikulum ya. Kemudian apalagi tadi? Kelas ya. Kemudian sesi belajar. Kemudian presensi peserta. Kemudian presensi pengajar, kurikulum udah ya, oke. Sesi udah. Kemudian jurnal. Oke. Kemudian ujian, soal ujian, kemudian sesi ujian, nilai ya. Nah, kemudian baru masuk kita ke payment ini ya. Tagihan aja ya. Kemudian pembayaran tagihan, program sedekah, kemudian pembayaran sedekah, nah ini udah tabel-tabelnya ya, fieldnya nanti belakangan. Selanjutnya kita akan lihat ke sini ya, kelas. Nah ini kelas, jadi kelas ini berarti nanti kita punya ID pengajar ya, Varkar 36 ya. Kemudian tadi ada waktunya ya, hari ya, hari ini Varkar aja. Nanti kita bikinnya enum ya. Jadi nanti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu nanti kita bikin enum. Ini Varkar 10 aja. Ini not null semua ya. Kalau saya biasanya not null, sebisa mungkin not null ya. Nah, kemudian waktu ya. Waktu mulai. Nah, ini time not null. Waktu selesai ya. Kemudian hari, waktu. Nah, kemudian daftar peserta ya. Tadi ininya kurang untuk relasi ininya. Karena dia kan satu sesi ini present. Oh ya, ini di daftar pesertanya ya, daftar pesertanya. Ini sorry, ini salah nih. Harusnya ini many to many ya. Karena satu kelas banyak peserta, peserta itu sepanjang dia belajar di sana kan akan melalui berbagai kelas ya. Nah, jadi di sini kita butuh satu tabel lagi, yaitu daftar peserta ya. Daftar peserta kelas ya. Atau ini juga begini aja juga boleh sih ya. Nah, ini karena dia bridging table aja, di sini langsung ID peserta. Kemudian yang kedua ID kelas ya. Nah, ini primary key-nya ID peserta dan ID kelas ya. Ini composite primary key karena ini hanya sebagai bridging table ya. Nah, kemudian di sini kita foreign key ID peserta ini mengacu ke reference tabel peserta dalam kurung ID ya. Kemudian untuk ID kelas peserta kelas ID ya.
Nah, gini. Kemudian yang ini juga kita jangan lupa ini primary key-nya, foreign key-nya ID pengajar ya. Oke, ini sudah peserta kelas. Nah, sesi belajar ya. Sesi belajar ini ada ID kelasnya. 36 not null ya. Kemudian foreign key ID kelas. Kemudian ID kelas. Nah, jam mulai ya. Waktu mulai. Nah, ini kalau di Postgres namanya timestamp ya. Timestamp itu yang tidak ada ininya. Tidak ada tanggal dan waktu ya, tanggal dan jam ya. Nah, waktu selesainya kita bikin boleh 0 karena nanti dia pada waktu dia start sesi kan dia 0 dulu, nanti begitu selesai baru nanti terisi ya. Oke. Kemudian sesi belajar, presensi peserta. Nah, ini kita ID peserta varchar 36 not null. Kemudian waktu datang timestamp not null. Waktu selesai nggak usah ya. Waktu datang aja, waktu selesai biasanya barengan bubaran, jadi nggak usah kita ini. Foreign key ID peserta. Oke. Presensi pengajar. Oh, ini ID sesi ya. ID Oke, kemudian jurnal mutabaah ini ID peserta ya. Waktu kegiatan aja deh. Waktu kegiatan, timestamp, keterangan, Oke, ujian. Nah, ujian ini dia boleh mengacu ke kurikulum boleh ya. Nah, jadi misalnya Tahsin 1 gitu ujiannya apa. Waktu ujian nggak usah ya, nanti ini aja. Dia menjadwalkan sesi aja, kemudian ini aja. Ini sebenarnya nama aja ya, nama ujian.
Nah, ini soal-soalnya ya. Kemudian pertanyaan ya. Ini bisa 255 aja. Sebentar, ini kalau Postgres saya agak lupa. Teks. Oke, ini pakai teks saja ya. Oke. Urutan ya. Urutan integer. Urutan pertanyaan ya. Kemudian pertanyaannya, kemudian, nah ini sesi ujian, ID ujian, kemudian waktu mulai, ya selanjutnya ini ya sesi ujian dengan peserta ya. Nah ini sama bridging table aja, jadi modelnya sama seperti tadi ya, mana dia. Nah ini ya. Nah ini bedanya, ini ID sesi ujian ya. Oke, sama sesi ujian pengajar ya. Oke, ini udah sesi ujian pengajar. Oh iya, dia ada waktu hadirnya ya. Waktu datang not 0. Kemudian nilai ini ya. Dia ada pesertanya. Kemudian sesi ujiannya. Nilai Parker aja ya nilainya. 10. Nggak usah, cukup misalnya desimal boleh lah, desimal nilainya 100, komanya 2 berarti Postgres desimal. Oh, numerik ya. Numerik 3,1. 3,1 itu berarti 3,5
2 ya. Numerik. Oke. Nah, ini untuk pembayarannya. Ini metode pembayaran ya. Jadi apakah dia transfer, apakah dia cash, apakah dia nanti virtual account ya. Jadi ini kita bikin varchar aja, nanti nilainya kita tentukan di ini di enum Java-nya. Oh, ini ada ID pesertanya ya. Siapa yang bayar gitu ya. Oke, ini udah semua. Sekarang kita tes dulu ya. Tes dulu. Nah, di sini kita punya folder database lokal yang namanya DB Sahabat Quran. Ini yang menyimpan semua ini ya, semua file-filenya si Postgres ya. Nah, jadi kita hapus dulu. Nah, selanjutnya kita coba jalanin. Nanti si Flyway dia akan connect ke sini.
akan membuat database baru ya. Oh, ini Dockernya nggak jalan, kita jalanin dulu Dockernya, sorry. Nah, ini ada error ya. Relation sesi does not exist. Nah, di sini kita lihat errornya ada di file skema awal di baris 43 ya. Kita lihat baris 43. Nih, create tabel. Nah, ini namanya tadi kita ganti sesi belajar ya. Oke, ini berarti juga salah yang bawahnya. Oke. Nah, jadi di sini kita down dulu, kemudian kita remove ya. Nah, baru kita start lagi. Karena kita melakukan perubahan pada file FlyWDB-nya sehingga kalau diedit dia biasanya nggak mau gitu ya. Nah, ini masih ada yang error di baris 53. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini running ya. Berarti skemanya sudah jadi ya. Tapi ada beberapa yang kita mau improve lagi sedikit ya. Nih di sini peserta ini ya kita ini aja nama ya, varchar 255 not null ya. Kemudian email ya, varchar 255 not null. Kita wajibkan aja emailnya karena nanti kita akan kirim karena zaman sekarang orang sudah punya email semua karena dia punya handphone ya, punya handphone berarti punya email, handphone Android. Nah, kemudian juga nanti kita akan kirim misalnya tagihan, kemudian kita akan kirim lagi laporan hasil belajar. Nah, itu semua kita kirimnya lewat email ya, informasi event gitu ya. Nah, jadi kita wajibkan email sama kita wajibkan nomor handphone ya, nomor handphone. Varchar 255 not null, nggak usah 255 ya, email nomor handphone ya mungkin berapa angka ya sekarang, bikin 50 aja lah. Oke. Email ya sebanyak-banyaknya 50 lah boleh. Nah, kemudian kita bikin unique constraint ya, unique constraint untuk field nama email ya. Ya, berikutnya untuk pengajar kita samain aja. Ini nomor handphonenya, oke lah, nomor handphone nggak apa-apa, boleh sharing ya. Di sini kita bikin juga sama ya, kita samain aja. Kurikulum ini aja, kode varchar 100 not null. Kemudian nama ya, 200 not null, kemudian unique kode. Nah, kemudian di sini kita bikinkan aktif atau non aktif ya. Aktif boleh. Karena nanti mungkin ada kurikulum yang sudah tidak diadakan lagi ya. Kemudian di sini hari. Nah, ini kita kasih nama juga ya. Nama. Oke, ini nggak perlu. Presensi juga enggak. Nah, ini kira-kira sudah oke, bisa untuk starting dulu ya. Nanti biasanya memang nanti sambil jalan akan ditambah-tambah ya. Nah, ini kita
tes lagi sebelum kita commit ya. Nah, ini skemanya sudah oke, dia bisa di-execute dengan benar ya. Nah, nanti kita setelah ini akan lanjut bikin entity class. Setelah entity class ininya ya, apa query-query-nya kita akan bikin, kemudian juga nanti sambil jalan biasanya setelah kita implement fiturnya dengan UI itu nanti biasanya akan ketahuan kita kurang field apa atau kita kurang tabel apa gitu. Nah, itu normal ya, nanti kita karena kita tidak bisa melihat semua tidak bisa memprediksi semua tabel yang dibutuhkan di fase awal ini gitu ya. Nah, jadi itu normal. Jadi nanti kita lanjut coding aja, nanti kita akan refine atau kita akan revisi lagi ininya skema tabelnya seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan kita implementasi fitur-fiturnya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti insya Allah kita akan lanjut di video berikutnya yang mana kita akan membuat entity class-nya dengan menggunakan Spring Data JPA. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.